Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nafiatus Solehah bersama rekan saya Vanisha Eka Ramanda akan mempresentasikan pengujian beton segar dan lebih spesifikasinya adalah slump flow test. Pengertian dari slump flow test adalah metode pengujian beton yang bertujuan untuk mengetahui tingkat workabilitas dan kemampuan filling ability berdasarkan hasil pengujian nilai slump flow. Slump flow test menggunakan beton SCC atau disebut self-consolidating concrete sebagai bahan uji. Pada pengujian ini untuk mendapatkan nilai slump flow yang diukur bukanlah tinggi keruntuhan beton, melainkan diameter aliran beton. Maksud dan tujuan slump flow test sendiri adalah satu, mengukur tingkat workabilitas beton SCC dengan pengujian slump flow test. Dua, menentukan filling ability beton SCC dengan pengujian slump flow test. Tiga, membandingkan hasil pengujian dengan beberapa standar pengujian slump flow test. Di sini ada beberapa standar pengujian yang digunakan dalam pengujian ini. 1. ASTM C1611, standar pengujian slump flow test. 2. ASTHO T347, standar pengujian slump flow test. 3. ASTHO T119, standar alat dan bahan pengujian. 4. ASTHO T351, Visual Stability Index SCC. 5. WAQ TC T152, standar beton segar. Untuk alat dan bahan yang digunakan adalah 1. Kerucut Abrams, 2. plat dasar, ukuran minimum 900 x 900 mm yang tidak menyerap air dan tebal minimum 2 mm. Plat tidak mudah berkarat dan rusak oleh pasta semen. Pada pusat plat dasar terdapat garis silang yang menunjukkan diameter kecil sebesar 200 mm dan diameter 500 mm. Yang ketiga adalah strike of bar dengan ukuran kurang lebih 3 mm x 22 mm x 300 mm. Yang keempat adalah cetok, yang kelima adalah oli, yang keenam alat pengukur atau meteran, yang ketujuh stopwatch, yang kedelapan beton segar SCC. Di sini langsung saja saya tayangkan videonya. Untuk yang pertama adalah menyiapkan beton segar sesuai standar WAI TC TM2. Di sini plat dasar sudah dilapiskan oli. Pastikan dalam membasahi tidak menambahkan air. Lalu di sini plat dasar ditempatkan pada permukaan yang rata dan stabil. Balikan cetakan bagian kecil di bawah dan ditempatkan di tengah plat dasar. Ini diameternya 200 mm. Selanjutnya memasukkan beton SCC ke dalam cetakan dengan memegang kerucut Abrams sendiri. Dalam menuangkan SCC itu dilakukan sedikit demi sedikit dan hindari membanting atau merusak SCC saat memasukkan beton SCC ke dalam cetakan. Setelah itu meratakan beton SCC dengan menggunakan strike of bar. Setelah itu membersihkan semua sisa SCC yang ada di sekitar cetakan.
dan mulai melakukan pengangkatan. Diiringi dengan pengukuran waktu menggunakan stopwatch, karena di sini yang dihitung adalah waktu untuk menempuh aliran itu selama 500 mm. Jadi waktu yang digunakan itu berapa? Setelah itu mengukur diameternya menggunakan meteran dan mencatat diameter tersebut. Oke. Selanjutnya adalah di sini ada perbandingan standar pengujian. Yang pertama adalah ASTM C1611 memiliki batas aliran selang flow 550 hingga 850 mm. Jika ASTHO T347 memiliki batas aliran selang flow test 500 hingga 700 mm. Di sini ada beberapa kriteria visual standar indeksnya SCC. Setelah aliran selang flow itu setelah cetakan diangkat, lalu aliran selang flow itu akan mendapatkan beberapa hasil seperti ini. Untuk kriteria yang nomor 0 itu adalah aliran selang flow dalam kondisi baik, tidak terlihat bleeding, ataupun pemisah putar dengan agregat, atau biasa disebut dengan segregasi. Untuk yang kriteria kedua, tidak ada pemisahan mortar dengan agregat kasar, tetapi terdapat sedikit gelembung udara. Dan untuk yang kriteria kedua, terdapat batasan pemisahan mortar dengan agregat kasar dan tumpukan agregat pada hasil aliran selang flow dan terdapat bleeding. Ini sangat terlihat ya, bleedingnya. Yang kriteria ketiga ini sangat terlihat bleeding dan segregasi. Dan di sini hasilnya sangat tidak memuaskan. Apabila terjadi seperti ini, pengujian harus diulangi. Selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya, Vanisha. Hal yang harus diperhatikan agar didapatkan data yang valid, yaitu yang pertama, agregat yang digunakan harus berukuran maksimal 1 cm. Hal ini jika tidak diperhatikan, maka akan mengakibatkan peristiwa segregasi pada beton SCC. Dan yang kedua, vas yang digunakan tidak boleh berlebihan, agar tidak terjadi bleeding atau pemisahan antara air semen terhadap campuran beton. Yang ketiga, cetakan yang digunakan dari kerucut yang pada bagian dalam cetakan harus beling yang menonjol dan cetakannya tidak boleh penyok. Oke, saya ambil alih. Nomor 4, selang flow test SCC pada umumnya mempunyai selang flow antara 50 cm sampai 70 cm. 5. Hindari merojok beton SCC, mengetuk ataupun menggetarkan cetakan pada saat memasukkan beton ke dalam cetakan. Yang keenam, menghilangkan sisa beton SCC yang terdapat pada sekitar cetakan pada saat memasukkan beton ke dalam cetakan agar tidak mempengaruhi hasil pengujian dari aliran selang flow. Yang ketujuh, agregat halus yang digunakan tidak boleh terlalu banyak dibandingkan dengan agregat kasar. Hal ini akan mengakibatkan adanya peristiwa segregasi. Di sini adalah contoh perhitungan. Untuk selang flow sendiri, cara menghitungnya dengan rumus D1 ditambah D2 dibagi 2, atau mencari rata-rata dari diameter tersebut. Ini kesimpulannya adalah semakin besar nilai selang flow, maka semakin baik kemampuan untuk mengisi celah-celah pada backcasting ataupun cetakan. Oke, di sini saya akan menyimpulkan dari pengujian selang flow test. Jadi, selang flow test itu adalah pengujian yang digunakan
untuk mengetahui tingkat workabilitas dan feeling ability pada beton. Apa sih pentingnya pengujian ini? Jadi pengujian ini kan feeling ability itu adalah kemampuan untuk mengalir beton tersebut ke dalam celah-celah begisting. Jadi karena biasanya beton SCC ini digunakan pada struktur-struktur yang sangat sulit untuk dilakukan pemadatan manual, misalnya karena tulangan yang sangat rapat atau karena bentuk begisting tidak memungkinkan, sehingga dikhawatirkan akan terjadi keropos apabila dipadatkan secara manual. Jadi menggunakan beton SCC ini untuk struktur-struktur yang sangat sulit tersebut. Dan kebetulan kan memang SCC ini adalah beton yang dapat memadat sendiri, jadi tanpa pemadatan manual pun bisa. Untuk beton SCC yang baik itu biasanya memiliki ciri-ciri tetap homogen, kohesif, tidak segregasi, tidak blocking, dan tidak bleeding. Jadi bleeding sendiri dan segregasi itu terjadi secara bersamaan dan itu sangat merugikan. Segregasi adalah pemisahan antara agregat kasar dengan mortar. Itu biasanya disebabkan karena kita menggunakan fas yang terlalu banyak. Dan pada beton SCC ini untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa menggunakan fas dengan sedikit, tapi beton tersebut tetap dapat menempuh workabilitas tinggi dengan menambahkan superplacer. Dan segregasi ini bisa diatasi dengan memperhatikan ukuran dari agregat tersebut, terutama agregat kasar itu maksimal 1 cm dan menggunakan agregat halus yang lebih kecil daripada agregat kasarnya. Tidak boleh menggunakan agregat halus yang lebih kecil dari yang lebih sedikit daripada agregat kasarnya. Untuk bleeding sendiri adalah pemisahan antara air semen terhadap campuran beton. Ini terjadi apabila fas yang digunakan adalah lebih atau besar. Terjadi adalah air akan naik ke atas permukaan. Karena di sini berat jenis air itu lebih paling sedikit atau paling kecil daripada berat jenis agregat kasar, semen, ataupun agregat halus. Mungkin Vanisha ada yang disampaikan atau tidak? Ya, saya ingin menambahkan. Ya, kenapa sih pentingnya slam flow test itu sendiri? Kan tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa slam flow test itu untuk menghindari beton propos. Nah, jika terjadi beton propos, maka beton itu sendiri tidak mampu mencapai kekuatan beton yang baik. Jadi dilaksanakanlah pengujian beton ini. Terus untuk syarat slam flow test yang baik itu berdiameter sekitar 150 sampai 800 mm. Terima kasih. Iya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dengan rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.